Ya, Baik, oke siap. kita mulai ya. Lanjut. Ya, ya, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita kembali hadir untuk bersama-sama dengan Indonesia Mapping Community lakukan apa yang sudah menjadi sebuah eh, kita bilang ritual lah ya, yaitu sharing session, berbagi bersama informasi, tips maupun apapun juga ya mengenai sebuah kesadaran tentang pentingnya kecerdasan spasial ini. Karena kecerdasan spasial ini bukan sesuatu yang eksklusif sekarang, dari yang high teknologi sampai ya kalau kawan-kawan paham, kita keseharian kita sudah akrab dengan yang namanya Gojek atau Gopar. Mereka semua yang sekarang ada di lini depan penggunaan artificial atau facial intelligence ini. Malam ini kita sengaja mengundang Om Eko Cahyono, biasanya dipanggil Om Deka, untuk menyajikan bagaimana sebuah virtual tour 3 dimensi atau 360 panorama foto dan video. Silakan Om Deka. Baik, terima kasih Om Barun. Ini diulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, mohon maaf menyita waktunya ini udah lumayan. Udah hampir jam 9. Semoga masih tetap semangat dan belum ngantuk. Apalagi ini materinya malam-malam, insya Allah materinya nggak berat. Dan izin Prof. Hikmat, Om Zul, Om Bahrun untuk presentasi sebentar. Jadi awalan akan saya percepat sedikit, nanti kita yang agak lamain nanti di bagian sesi praktek di paling belakang nanti ya. Jadi saya ingin menjelaskan tentang all about virtual tour, bagaimana foto panorama 360 bisa kita buat dan bisa kita presentasikan, apalagi kalau misalnya kita sama-sama berada di IMC. Jadi kalau misalnya kita sudah kemarin membuat peta, membuat 3D model, suatu kawasan yang tingkatannya makro, ini kalau kita mau mempercantik, mau menambahkan hal-hal yang unik, kita mau presentasi, mau memperkenalkan lokasi kita, ini ada salah satu caranya dengan cara membuat virtual tour dari panorama 360. Awalan mungkin saya mau sharing yang kemarin, ini saya buat, ini nggak sengaja ini bukan sebelum Om Baharun nyuruh untuk sharing, saya kebetulan main di salah satu tempat di lokasinya di Bumi Perkemahan Sumandingville. Di sini ada saya tuliskan. Bumi Perkemahan ini terletak di Kabupaten Jepara, terletak di Kecamatan Kembang, ini desa banget dan luar biasa ini tempatnya, enak, sejuk, cuma fasilitasnya banyak yang nggak terawat. Ini kita bisa saksikan nih. Kita bisa melihat kanan, kiri, atas, bawah, bahkan kita bisa zoom. Ini saya naruh koin ini untuk mempermudah waktu motonya. Nah, seperti ini. Ini capture-nya pakai apa, Om? Yang ini, Om. Yang ini pakai Ya. kamera mirrorless. Oh, mirrorless, DSLR ya. Mirrorless, Om, bukan DSLR. Udah. Mirrorless. Oke. Mirrorless, Om. Baik. Jadi pada malam hari ini kali kedua saya memperkenalkan virtual tour ke teman-teman semua. Jadi mungkin teman-teman sudah ada yang mengikuti sesi saya yang sebelumnya, sharing session. Yang sebelumnya memang saya belum mempersiapkan draft materi sama sekali, dan mohon maaf, ini memang sharing pengalaman, hasil saya belajar otodidak. Jadi foto video itu sudah merupakan hobi saya. Jadi ini yang saya kerjakan selama mungkin 2 tahun ke belakang. Di sela-sela pekerjaan, saya kalau misalnya ada tempat bagus, saya ambil foto 360 seperti itu. Jadi sharing pengalaman, materi, semuanya bisa ditemukan di Google. Materi yang lebih advance ataupun yang sama kayak gini bisa teman-teman cari, dan kita sama-sama dalam proses belajar. Jadi kalau nanti ada masukan ataupun saran, jangan sungkan-sungkan seperti itu. Kalau misalnya kita mendengar tentang virtual tour,
atau kita mengetik virtual tour di Google, di search engine Google, mungkin yang akan kita lihat seperti ini. Ada virtual tour hotel, ada virtual tour villa, ada Google Cardboard. Kalau misalnya kita masih familiar, beberapa tahun lalu Google memang pernah berinvestasi besar-besaran ke virtual tour. Dia mengeluarkan cardboard, mengeluarkan aplikasi, mengeluarkan dukungan semuanya, dan dia berharap semua masyarakat itu bisa mendapatkan akses untuk virtual tour. Dan ini virtual reality ya. Kalau kita tahu, yang main di sebelah sini itu malah Facebook sekarang. Dia punya produk yang namanya Oculus. Kalau teman-teman yang hobi nge-game, pasti familiar dengan Oculus Go, Oculus Quest, dan Oculus yang lain. Jadi kita bisa main game. Di sini ada virtual reality, ada 3D, ada animasi 3 dimensi, kita bisa berjalan di dalamnya. Di sini disediakan alat, tangan kita bisa ikut interaksi. Kalau misalnya di sini ada permainan mengejar monster ya, berarti kita bisa tembak monster, bisa menebas monster pakai pedang gitu. Ataupun virtual tour, aplikasi-aplikasi virtual tour yang ada di App Store atau di Apple, produk Apple itu sekarang banyak sekali. Aplikasi bagaimana cara kita membuat foto 360 atau video 360. Kalau misalnya kita balik lagi, ini saya mengutip dari Wikipedia ya, virtual tour is a simulation of an existing location, usually composed of a sequence of video or still image. Dan ke belakang itu ya. Mohon maaf bahasa Inggrisnya kurang bagus. It may also use other multimedia elements such as sound effect, music, narration, text, dan distinguish from the use of live television to affect teletourism. Virtual tour yang pertama kali itu malah dibuat oleh Ratu Elizabeth yang kedua. Karena dia sedang merekonstruksi Dudley Castle di Inggris ya, yang dibuat di tahun 1550. Saya sudah siapkan videonya. Virtual tour-nya bentuknya seperti ini, di tahun 94 ya. Ini tahun 94 ya Om ya? Tahun 94. Jadi di video ini dia hanya menunjukkan, menceritakan sejarahnya Dudley tadi, Dudley Castle, terus dia ngasih foto kondisi saat ini yang hancur, kemudian dia ngasih 3D-nya, 3D renovasinya. Ini kayak gini. Ini project-nya ini. Project-nya. Tapi masih kombinasi frame by frame, ini 3D-nya masih belum ada ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita ngomong virtual tour, sebenarnya ya itu di tahun 94 itu sudah masuk ke virtual tour. Jadi kalau misalnya balik lagi ke Wikipedia, bahwa virtual tour itu sebenarnya simulasi antara yang dihasilkan nanti compose sequence of video or still image. Jadi nggak ada di sini ketentuan bahwa virtual tour itu harus foto 360, nggak ada. Secara umum, Ya.
Ya, di waktu setuju. itu di tahun 1994. Tapi saat ini kita mulai mulai ada ungkapan bahwa virtual tool itu harus ada panorama yang menunjukkan pandangan yang tidak terputus. Karena orang diperkenalkan Google taunya ini virtual tool kayak gimana? Virtual tool itu ya kayak di Google Street View. Jadi dia ada panorama, pandangannya tidak terputus, dia bisa melihat ke segala arah, baik itu foto ataupun video. Dan karena kita tahunya virtual tour posisinya sudah diperkenalkan Google sedemikian rupa, sudah jadi kayak gitu. Jadi di bawah sadar kita kalau misalnya ada yang ngomong virtual tour, ya berarti dia harus ada 3D model, entah 3D model atau foto 360 atau susunan foto 360 yang kita bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain dan bisa melihat semuanya dari situ. Dan kalau di Wikipedia masih disebutkan lagi bahwa aplikasinya bisa dibuat di web dan bisa digunakan untuk real estate, historic preservation, hospitality, dan virtual world. Cuman yang menarik ini yang menarik nih. Ini berita dari Kompas tanggal 9 Mei kemarin. Virtual tour peluang baru pariwisata di era new normal. Jadi ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf, membuat acara kayak gini nih, jalan-jalan virtual tour. Kemudian setelah itu banyak juga link 5 wisata virtual di dunia dari Aurora Borealis hingga Great Barrier Reef. Jadi mulai balik lagi. Orang-orang yang nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa kemana-mana, pengen menyaksikan, pengen merasakan kondisi yang sebenarnya, hanya dari melihat foto, dia bisa merasakan di sekitarnya, kanan, kiri, atas, bawah, bahkan virtual tour itu kan sebenarnya bisa dikasih musik untuk menambah suasana biar imersif gitu. Ini yang menarik nih, virtual community trip, ngabuburit wisata kopi di Jakarta bareng Jakarta Good Guide. Jadi ini ada satu komunitas yang membuat acara ngabuburit bareng. Mereka ngumpul nih kayak kita sebenarnya nge-zoom bareng, kemudian ada presenternya satu. Dia ngajak jalan-jalan ke tempat wisata kopi di Jakarta. Ini salah satu videonya, tapi ini bukan yang wisata kopi ya. Ini yang Chinatown. Jadi dia menyapa semuanya dulu. Ya kayak Om Bahrun gitu lah. Nah, setelah itu dia ngajak jalan-jalannya itu pakai Google Map. Suaranya masuk, Om? Nggak keluar. Nggak keluar. Nggak keluar. Oh, nggak apa-apa, wes. Jadi Nggak apa-apa. dia menjelasin nih, ngajak jalan-jalan, dia jelasin tempatnya kayak gimana. Dia jelasin ini namanya apa. Dia ini rumahnya Laksamana Cheng Ho kayak gitu-gitu. Jadi ini guide-nya yang di sini nih. Jadi mereka 1,5 jam ini membahas kondisi yang ada di Chinatown di Jakarta, di pecinan lah, di pecinan yang di Jakarta dan mempresentasikan dalam bentuk virtual trip bareng-bareng lewat Zoom dan dia mengambil bahannya itu dari Google Street View. Ini kok ada kayak suara, kenapa ya? Dan mereka juga membuat virtual trip nih virtual trip ke Roma, Siena, kayak gini-gini. Ada jadwalnya juga. Sorry Om, di full screen Om. Oh, sorry. Dia juga membuat virtual trip kayak gini. Ini kalau misalnya nanti mau dikepo ini, Jakarta Good Guide.
Nah, kayak gini. Jadi bakal ada presenternya satu yang tahu wilayah tersebut, kemudian ngasih tahu semuanya. Jadi yang lain bisa melihat, bisa merasakan keadaan yang ada di sana tanpa harus ke sana. Banyak nih, banyak. Ada virtual tour ke Paris, outing Masjid Tua, Roma, Siena. Nah, ini kalau misalnya teman-teman IMC ini mau presentasi, apalagi yang dari kehutanan atau dari wilayah-wilayah yang berbeda nih, mantap sekali ini. Sebelum ngabuburit tahun depan selesai ini kita putar 30 hari. Sebentar. Kenapa virtual tour ini menarik daripada standar image? Maksudnya kita semua tahu bahwa memang orang yang pakai virtual tour atau membuat foto 360 ini nggak semua orang. Karena memang dia mempunyai standar atau playernya, atau kalau misalnya kita mau menampilkan alatnya berbeda. Kalau misalnya foto biasa, foto standar flat image, kita setelah jepret, kita share langsung ke WhatsApp misalnya, atau misalnya ke Facebook bisa langsung nongol. Tapi kalau misalnya foto 360, memang prosesnya bakal berbeda karena kita harus ada editing di sana, ada stitching di sana, kemudian yang bisa menampilkan 360 ditampilkan dalam bentuk 360 itu hanya beberapa. Yang salah satunya Facebook. Kalau misalnya kita ngambil foto 360, kita lempar ke Facebook, dia bisa detect dan bisa di play, bisa diputar di sana. Yang kedua, kalau misalnya kita mau dibuang ke YouTube, itu bisa juga. Kalau nggak gitu, kita harus punya playernya. Kalau misalnya di HP, berarti kita harus ada player atau aplikasi untuk membuka foto 360. Di Android, di iPhone ada sendiri. Kalau misalnya mau di PC, juga kita butuh aplikasi untuk membuka. Jadi memang nggak terlalu gampang, masih susah gitu ya. Tapi virtual tour ini mempunyai kelebihan. Dia mempunyai kelebihan lebih detail dari segi visual information. Kemudian kalau misalnya kita menunjukkan lokasi kita bisa menunjukkan fitur kunci dari lokasi kita masing-masing. Dan orang memang lebih senang kalau misalnya kita melihat virtual tour, melihat foto, dia bisa milih sendiri. Dia bisa memilih sendiri, kita mau melihat yang mana, mau melihat yang kanan, apa yang kiri, yang atas, apa yang bawah. Karena angle-nya banyak. Angle-nya bisa jadi banyak. Enggak melulu angle flat image yang diminta sama fotografer. Bukan itu saja yang kita dapatkan, tapi keseluruhannya bisa didapatkan. 3D 360 virtual tour itu sangat interaktif. Kalau misalnya kita pasang di web, dia bisa menambah visitor retention. Kalau foto biasa mungkin kita sekali scroll satu halaman gitu, landing page itu bisa selesai 1-2 menit. Tapi kalau misalnya kita ada virtual tour, kita pasti akan klik masuk lagi, menjelajah lebih banyak, jadi butuh 2-3 menit. Kalau misalnya virtual tour bisa lebih dari waktu tersebut. Dan lebih mantap lah, lebih keren. Bagaimana cara membuat foto 360? Baik foto ataupun video. Yang pertama kita bisa pakai kamera 360. Banyak pasar, banyak model. Yang kedua kita bisa pakai DSLR atau mirrorless. Pakai kamera dengan lensa fisheye tentunya. Kemudian kita bisa pakai action cam. Action cam yang biasa saya pakai itu GoPro. GoPro bisa untuk bikin 360. Kemudian kalau misalnya teman-teman yang ada punya drone, kita bisa pakai terutama tipe DJI atau drone yang disupport sama Litchi. Litchi itu aplikasi third party untuk drone. Kemudian pakai smartphone. Yang pertama, kalau teman-teman pernah melihat ini pasti ini lebih gampang. Karena action cam berarti kita tinggal, ini ya, ini contohnya, ini Ricoh, produknya Ricoh. Di bawah sini ada tripod. Jadi ini tinggal ditancap sama, ditaruh ke tripod bisa, dikasih selfie stick bisa, tinggal kita pegang gitu bisa. Ini sama ya, ini kamera 360 yang sudah include layar.
yang sudah ikut ada monitornya. Jadi video sudah bisa kita proses di sini, bisa kita edit di sini, foto juga bisa kita edit di sini, Insta juga mengeluarkan, Kandau itu juga mengeluarkan. Bagaimana cara pakainya? Standarnya seperti ini, kita bisa pakai jalan-jalan. Kalau misalnya ini kan ada GoPro Mon, jadi kalau misalnya eh, lagi naik sepeda berarti bisa kita taruh di helm. Kalau misalnya kita mau jalan-jalan yang biasa standar gini, kita bisa pakai tongsis kayak gini. Atau kalau misalnya yang ada yang ekstrim kemarin, yang teman-teman yang penyuka binatang itu, memang ada strap khusus anjing. Jadi dia pengen tahu si anjingnya itu kemana sih. Seharian jalan-jalan itu kemana, dia taruh kamera 360 di situ. Atau yang senang diving, atau yang senang paragliding, itu pasti pemandangannya mantap. Gitu. Atau yang kedua, kalau yang senang main drone, tinggal mounting di drone. Kayak gini, ini salah satu produk, ini saya nggak di-endorse, ini namanya Insta360 One R. Dia modular. Enaknya modular itu gimana? Jadi kalau misalnya kita taruh di drone, satu modul kamera ditaruh bawah, satu modulnya ditaruh di atas. Jadi kita nggak perlu bersihin lagi ada jejak drone yang ada di atas atau di bawah. Kadang-kadang kalau kamera 360 semacam ini kita gantungkan di bawah drone, berarti bagian atasnya kita harus bersihin karena masih ada drone yang nutupin langit. Tapi kalau modular kayak gini, satu modul ditaruh di bawah, dia bisa mencakup 180 derajat foto atau video yang ada di bawahnya. Kemudian satu lagi modulnya ditaruh di atas, dia bisa mencakup 180 derajat ini. Jadi ketika ini di stitching, itu udah perfect nih, kayak seakan-akan kita waktu melihat videonya kita sudah kayak terbang gitu di angkasa. Harganya kayak gitu deh. Untuk foto, untuk video, kalau misalnya kita mau cari performa ya kira-kira kita harus mengumpulkan uang sekian dolar. Harga dolar sekarang lumayan. Yang kedua, ya saya sampaikan tadi, kita butuh, jadi kamera-kamera ini rata-rata resolusinya di bawah 10.000 pixel. 10.000 pixel. Kalau kamera HP kita rata-rata itu di 5.000, 6.000 pixel. Kalau ini bisa 10.000 pixel. Dan record videonya bisa sampai, yang ini terutama bisa sampai 8K, bisa sampai 8K. Kalau kita balik ke sini, DSLR mirrorless, ini sebenarnya dikhususkan untuk foto saja. Foto 360. Kalau action cam tadi fotonya maksimal di 10.000, rata-rata maksimal di 10.000, tapi yang medium, kelas-kelas medium rata-rata di 6.000, 8.000 pixel. Kalau misalnya kita pakai DSLR ataupun mirrorless, ini tergantung lensa. Kalau kita pakai lensa fisheye, kayak yang Healing Forest yang saya foto tadi itu, bisa dapat 18.000 pixel. Kalau kita pakai lensa tele, bisa sampai gigapiksel, sampai ratusan ribu pixel. Jadi satu file foto, kalau misalnya kita pakai DSLR atau mirrorless, satu file foto yang kita edit itu satunya bisa sampai 1 giga, satu foto. Jadi kebayang kalau misalnya kita mau share file itu, kita harus kompres kecil sekali. Apalagi kalau misalnya dibuang ke YouTube, dibuang ke Facebook rata-rata 50-an megaan. Cuman masalahnya kalau misalnya kita pakai mirrorless ataupun DSLR, ini ada namanya parallax. Parallax paling gampang kalau misalnya kita lihat, kita taruh tangan kita di depan muka kita, terus kita tutup mata kanan kita dan kita tutup mata kiri kita. Pasti ada yang seperti ini. Jadi kalau misalnya kita lihat pakai mata kiri, itu mobilnya itu nggak ketutup sama jempol kita. Tapi kalau misalnya kita lihat pakai tangan kanan, mobilnya itu ketutup. Dan itu kalau kita nggak antisipasi, maksudnya kita hanya taruh kamera di atas tripod, kemudian kita putar, ya ini yang terjadi. Jadi terutama kalau ada ubin atau ada nut atau ada tembok, dia pasti nggak ketemu, pasti kayak gini nih. Makanya settingannya lebih ribet. Ini namanya panoramic head. Jadi dia yang ngatur bagaimana
parallax itu bisa kita minimalisir. Bahkan kalau misalnya kita lihat di beberapa situs di luar negeri, dia sampai ngitung sedetail ini. Parallax point, kalau misalnya kita pengen menghilangkan parallax point dengan 4 shot, 4 shot itu maksudnya 4 kali jepretan. Jadi ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. 4 kali jepretan itu bisa kita dapatkan pakai lensa mulai dari 8 untuk APS-C. Kalau misalnya kita pakai full frame berarti mulai dari 12 mili. 12 mili, 13 mili, 14 mili fisheye itu masih dapat. Berarti kita harus ngepasin nih. Ini kan kita misalnya taruh di tripod dan di tengah tripodnya seperti ini, misalnya di sini ya. Berarti kita harus ngepasin dengan kita ambil misalnya 4 shoot. Berarti kita harus ngepasin di sini harus 4 shoot di sebelah sini. Nah, gini. Jadi kalau misalnya kita putar, nggak parallax dan 4 image atau 4 foto ketika kita sambung bisa nyambung sempurna kayak gitu. Jadi ini levelnya paling gampang kalau kita mau foto video. Kalau misalnya ada dana, tinggal ambil ini. Kalau misalnya mau kualitas dan senang ribet, nah ini cocok deh DSLR mirrorless. Nah, selanjutnya Action Cam. Action Cam ini yang banyak support atau ada panoramic head-nya itu GoPro. Kalau kita tahu ada GoPro Omni, ini di 4-5 tahun ke belakang kalau misalnya kita mau bikin video 360 sebelum ada ini, sebelum ini belum banyak, ini GoPro Omni duluan nih. Jadi kita harus nyusun 6 GoPro, kemudian record bersamaan, terus ke 6-6-nya kita ambil memorinya, di stitching lagi, jadi ini PR-nya sangat banyak sekali. Kalau nggak gitu, kita siapa tahu punya GoPro di rumah dan pengen buat foto 360, kita bisa pakai ini. Kalau di Tokopedia ada yang jual kayak gini, Pano 5+1. Jadi kita tinggal taruh GoPro-nya di sini, kemudian di bagian base-nya di bawah ini bisa kita putar. Karena ini sudah memperhitungkan parallax-nya, no parallax tadi itu. Jadi ini kalau misalnya kita stitching, dia sudah bisa nyambung sempurna. Seperti itu, action cam, drone. Drone insya Allah kita sudah paham semua yang punya produknya DJI terutama di mode foto, kemudian pano, ada mode spherical kayak gini. Kita tinggal terbang, klik foto di sini, tungguin. Rata-rata habis 1/4 sampai setengah baterai lah, tergantung angin juga. Kita tungguin selesai, dia stitching otomatis, udah jadi. Udah nggak usah ribet-ribet. Atau kalau misalnya pun kita mau manual, berarti hasil fotonya yang ada sekitar 32-40 foto itu kita stitching lagi. Ada aplikasi namanya Hugin. Bisa kita pakai. Kalau misalnya kita mau kualitasnya lebih gede lagi. Untuk yang nggak pakai DJI atau produknya DJI tapi nggak ada mode pano, bisa kita gunakan Litchi. Teman-teman semua paham ya? Atau sudah pernah mungkin menggunakan Litchi. Ini ada panorama setting, kita bisa milih RAW-nya berapa, angle-nya berapa, nadirnya. Jadi nanti bisa terkalkulasi nih, kalau misalnya kita minta RAW-nya 4, jumlah total fotonya 42. Kalau kita tambah lagi RAW-nya, dia bakal nambah lagi. Cuman dia nggak bisa stitching otomatis, kita harus stitching manual. Ini contohnya kayak gini nih. Ini hasil karyanya DJI nih. Jadi dia hanya bisa foto sampai sini, di bawah baling-baling. Kita bisa lihat nih. Kita bisa lihat ada kayak tanda masih kasar nih. Tapi overall content awareness-nya lumayan. Jadi kalau misalnya kita nggak terlalu jeli, kita melihatnya, oh awannya sudah selesai, sudah bagus. Tapi kalau misalnya teman-teman yang biasa ngulik Photoshop, pasti ini masih gatal nih, pengen dibenerin lagi. Kemudian yang selanjutnya itu pakai smartphone. Entah pakai aplikasi di smartphone banyak nih, macam-macam aplikasinya. Di Android ada sendiri, kemudian di Apple ada sendiri, atau kita pakai Google Street View. Karena si Street View ini sudah ada include di sini nih. Kalau misalnya kita mau klik di sebelah sini, kita bisa pakai kamera kita untuk ngambil foto 360. Kita tinggal ngikutin
dot warna kuning yang ini nih. Dia bakal mengelilingi ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, sampai muter sempurna, sampai ini tanda centangnya ini penuh, terus nanti diklik, tunggu beberapa detik, sudah jadi. Kalau misalnya kita pengen lihat contoh virtual tour, ini hutan. Ya, pasti udah tahu semua kalau ini hutan. Informasinya lumayan lengkap. Di sini bisa melihat lokasinya di mana. Kalau misalnya kita mau foto galeri juga bisa. Kita siapa saja yang ada di dalamnya. Itu hutan. Kemudian ada art exhibition. Ini masuk Om, yang saya share nih? Masuk. Masuk ya? Tribuna VR, Exhibition Domus Grimani 1594 sampai 2019 di Venezia Museo Palazzo. Ini kita kalau misalnya dekat nih, ini dari satu foto kita bisa mendetailkan lagi satu lagi. Ini siapa? Atributnya ada Om ya, masing-masing Ada tanda ada ya. atributnya. Tuh, ada sendiri-sendiri. Jadi ini kalau misalnya kita foto satu-satu kan ribet nih. Tapi kalau misalnya kita foto sekali di tengah-tengah, nanti tinggal zoom in. VR. Ada lagi, ini kalau misalnya teman-teman yang suka bikin pakai drone ya. Pastinya ini manual, bukan hasil kerjaannya DJI yang stitching otomatis. Karena kita bisa lihat di sini nih, awannya sudah bagus, sudah di replace nih pasti. Kita bisa turun ke bawah, dapat sunset, keren sekali. Nggak tahu ini sunrise apa sunset ya. Tuh, Sunrise itu Om. sunrise ya. Mhm. Deep map. Untuk teman-teman yang biasa bikin 3D, Om Barun mungkin familiar sama Blender, Blender 3ds Max, SketchUp, kayak gitu-gitu. Ini ada aplikasi, jadi kita moto sekali nih, moto sekali di sini di tengah sini, kemudian ada alatnya lagi. Jadi kita kalau misalnya teman-teman pakai di keyboard ASDW itu kita bisa maju seolah-olah kita masuk dan seolah-olah kita ngambilnya banyak padahal ini cuma satu foto sebenarnya ngambilnya awalnya. Jadi ini ada dimensinya. Nah, ini yang 3D-nya kayak gini nih. Nah. Ada lagi contohnya trip. Ini cocoknya untuk kita yang lagi suntuk, nggak bisa kemana-mana. Kita tinggal ngeliat nih fotografer yang sudah berjuang keras ngambil lokasinya keren sekali. Yang hobi moto bintang, ini cocok nih.
Ada auroranya juga. Long exposure. Ini yang jarang mungkin kita lihat di sini. Kalau sekarang toko-toko HP itu disuruh tutup, nah ini salah satu contohnya kalau misalnya pengen buka dalam bentuk virtual, kayak ini nih. Ini foto 360, tapi dikombinasi sama video. Jadi kita bisa nyapa mbaknya di sini nih. Ini dia ngomong nih, jelasin. Tapi dalam bahasa Rusia. Kalau kita bosan, kita tinggal lihat HP-nya nih di sini. Dan di sini sudah ready nih mas-masnya customer service kalau misalnya kita mau lawas kali nih S7 ya. S7 misalnya. Nah, kayak gini di harganya berapa bisa kita klik lagi. Atau kalau misalnya kita pengen dijelasin nih, Mas, jelasin dong S7 kayak gimana. Klik di sini, Masnya tinggal sudah jelasin. Bosan tinggal jalan ke sana lihat TV, TV-nya yang apa. Bingung produknya, suruh jelasin lagi. Terakhir, ini kalau misalnya yang punya hospitality, bisa kayak gini. Apalagi kalau misalnya kita mau ngebook hotel atau villa, kita bisa tahu nih fasilitasnya dia apa saja. Ada TV-nya, ada kulkasnya sendiri, kita bisa lihat kamar mandinya kayak gimana. Baik, ini setelah ini tinggal praktek aja Om. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan seputar yang saya jelaskan di awal tadi boleh disampaikan dulu nggak apa-apa. Oke, makasih Om Deka supaya jangan terlalu jauh ini ya, ilmunya udah panjangan ya. Mungkin kawan-kawan yang baru masuk atau yang baru lihat. Silakan yang mau bertanya. Sesi pertanyaan ini saya buka untuk 3 pertanyaan dulu. Silakan Om, Tante. Mau tanya apa saja, boleh. Ya Om, Om, Ya, halo. Prof. Ya, Prof. Matiin dulu Om, matiin dulu. Siap, Saya mau siap, presentasi nih Om. siap. Bisa Om. Satu halaman aja. Ini yang mungkin eh, udah kelihatan Om. Kelihatan Om. Ya, udah keluar. Ini mungkin nggak Om? Itu Ya, ini virtual lagi reality itu Om. Oh, bukan virtual itu. Kalau virtual reality kita harus bikin 3D-nya, bukan moto. Oh, gitu ya. Sebenarnya kan kalau misalnya kita paling gampang kalau bikin 3D ya fotogrametri kalau misalnya nggak mau bikin dari awal. Tetap kita foto, jadi modelnya kayak kita bikin di Agisoft itu, Prof, foto keliling, dibalikin lagi dibuang ke Agisoft, jadi 3D model. Dan 3D model kita olah, biar kita olahnya lagi, masuk ke studio lagi, entah di Unify, Unreal Engine, kayak gitu-gitu, biar ada efek cahayanya kayak gimana.
pencahayaannya, kemudian efek-efek, ada perabotnya apa saja di situ. Tetap di situ prosesnya lebih ribet, Prof. Oh Kalau gitu ya. Tapi ah, itu kalau gambar ini kategori virtual juga. virtual tour, virtual reality. Kita Virtuality. Kalau reality virtuality bisa bisa jadi bagian dari virtual tour juga ya. bisa, Prof. Bisa ya. Kayak gambar ini nih. Saya ada video nih. Nah, kelihatan nggak Om? Ya, mulai naik masuk. Ah, Nah, ini Ya, apa nih keluar. Om? ini video biasa atau gimana ini, Prof? Bisa diputar? Hah? Ini maksudnya gimana? Bisa ini Nah, video ini 360 atau? enggak, ini video biasa ini. Cuma dia high density aja, HD aja. HD, HD. Jadi Hmm. maksudnya Mungkin kalau HD ini gini masuk masuk ke virtual tour nggak? Kalau ke pengertiannya lebih khusus yang tadi ada gambar yang tidak terputus, enggak, Prof. Tapi kalau rujukannya ke Wikipedia, asal tour berupa presentasi, slide, foto, video, ya masuk virtual tour. Masuk ya? Jadi itu Masuk, maksudnya itu Om. Ini yang nanti yang akan saya presentasikan di hari Selasa nih. masuk, Prof. Masuk secara ya? dasar ini virtual tour Secara gitu. dasar iya. Iya kan? Nih kayak gini kan? Ya. Karena kan maksudnya virtual tour adalah menyajikan secara virtual apa yang kita memperlihatkan. Jadi si orang itu nggak perlu ke hutan Ya, Betul. ikut untuk merasakan. mendapat sensasinya itu Om. Mm-mm. Kalau ini kan lebih ke arah teknik fotografi nih, Prof, videografi. Videografi. Iya. Hmm. Di mana detail-detailnya itu ditunjukkan dalam suatu teknik fotografi, terus ambiennya kerasa karena angle dan macam-macam, teksturnya juga kelihatan. Lagi nanti soundnya masuk, waduh ini udah berasa nih, Prof. Hah? Iya itu Om. Ya. Nah itu yang mau saya kerjain sama Om Bahrun itu. Ini. Keren-keren, Prof ya. Hah? Ini kalau di kita nih namanya lowong healing nih. Eh, iya, iya. Ini kan jadi gini Om. Saya kasih bocoran aja nih, ya kan? Jadi saya kasih bocoran aja. Jadi gini, ini kan saya ini diminta untuk menjelaskan tentang healing forest gitu ya, healing forest. Ini nanti kalau yang udah daftar silakan aja. Nah, intinya adalah kita melakukan ini nih, connected human to nature. Ya. Nah, jadi tadi sambil saya buka grup ini kan ada dua sisi Om. Orang masuk ke dalam hutan, ya kan, dalam hutan, connected to people, sama yang tadi Om. Saya Hutan. mau menawarkan yang disebut dengan tadi, yang tadi Om, Ya. yang visual. Ini kan saya lagi cari-cari gambarnya, gitu kan. Karena ada beberapa kawasan tuh yang indah, tapi karena si suhunya itu dia nggak bisa masuk Om. Benar. Kayak misalnya di Jadi, NTT itu kan banyak loh. Oh iya, Yang betul. jadi betul. yang itunya bagus jadi ya. hutan yang diajak ke sini ya, Prof ya. Iya, tapi dia kalau misalnya kita masuk ke dalam hutan itu nggak bisa masuk Om, karena suhunya tinggi, daerah panas, Betul. kelembabannya juga Masih rendah, intensitasnya tinggi. Nah ini yang di Bandung ini cocoknya di itu guys. Nah jadi maksud saya yang hal-hal yang tadi yang keindahan alam macam-macam yang bikin virtual itu nanti di set jadi virtual healing forest bisa. gitu kan. Jadi keindahannya masuk di sini Om, di sini AC-nya macam-macam gitu kan, orang nyaman di situ Om. Ini yang jadi duit. Benar. Mantap. Betul, Om. Jadi apa namanya kan sebetulnya kan panca indera kita tuh bisa distimulasi dengan Makanya. panca indera yang merasa. Nah, jadi ini
insya Allah lah mudah-mudahan jadi apa namanya, jadi jalan masuk bagi kita gitu ya ke kehutanan terkait dengan pengembangan healing forest gitu kan. Jadi Ya, nanti ya. mana yang eh, karena yang konservasi juga nanti kan tetap untuk yang healing forest itu Om, dia tetap saya pakai drone di awalnya ini kan. Hmm. Jadi yang dari 6 faktor ini dia tetap pakai 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 drone, kayak kebisingan, lihat tutupan lahannya, kayak kemiringan kan udah pada diajarin tuh di level advance 1. Indeks vegetasi nanti yang kemarin disampaikan oleh Sony kan. Nah, ini udah dapet nih dari drone ini gitu kan. Tinggal kita ngukur-ngukurnya. Nah, tadi itu ada pertanyaan tuh dari eh, yang undang saya itu, Pak, gimana nih kalau misalnya ini di daerahnya yang indah gitu ya, tapi misalnya di daerah itu karena ada syarat kan, orang kalau misalnya kepanasan itu nggak nyaman juga, gitu kan? Tapi keindahannya banyak tuh, kayak ya di berbagai macam pulau. Jadi artinya semua ekosistem itu bisa menyajikan sebuah healing forest, Om Bahrun. Nah, barusan tuh saya kepikiran tuh sama Om Eko. Nggak apa-apa ya Om Eko ya, terima kasih udah menginspirasi saya. Wah, Ya kan? Jadi remah-remah rengginan saya, Prof. iya, jadi saya ya nggak apa-apa kan kita saling sharing aja. Jadi ya artinya yang healing forest itu nanti saya akan bikin yang dua sisi, natural sama yang virtual Om. Setuju ya Ya, kan? Ya kan? mantap. Itu maksudnya itu. Artinya saya akan tawarin nanti dengan bos-bos di kehutanan gitu kan. Bagaimana misalnya si kawasan-kawasan hutan yang ada di berbagai daerah ini bisa di capture secara visual dan bisa ditampilkan dan dijual gitu loh. Iya kan? Nah, Ya, tinggal mereka ya. mau kontrak sama kita berapa gitu kan. Itu aja Om. Ya kan? Jadi, Itu Mantap, Om. mantap. jadi sebetulnya kan sebagian dari yang tadi Prof bilang ada 6 faktor itu sudah banyak Prof, tapi hanya barangkali ada cuma 1, 2, atau 3, nggak keseluruhan. Jadi apa namanya, Iya. sense kita tuh belum terkunci. Contohnya aja seperti spa lah Prof, apa aromaterapi itu udah mengunci kita dari pembauan kan, tapi Betul. pandangan kita masih belum dikunci Nah, tentang makanya sesuatu yang akan membantu kita healing dan yang lain, yang indera perasa kita katakanlah. Saya ngebayangnya gitu, Prof. Jadi satu ruangan ada aromaterapi, ada suara hutan betul. yang baik, kakinya kita bisa kena air aja. Wah, ada lain ceritanya lain itu. Iya, itu Ada Om. disemprot gitu ya. Gini dong. Itu yang Enggak, di langsung kasih saya batu pernah aja basah. pernah di ini itu saya pernah dikontak gitu kan, Hmm, pernah dikontak Om sama apa namanya, adalah bos ya, dia kan punya punya offshore Om. Ini kan kalau teman-teman hmm. main di offshore itu kan pulang dari offshore itu pada stres Om, kan di laut Ya, terus ya. kan. Nah, Stresnya tinggi ya. tinggi. Jadi kalau misalnya dia diturunin, cek masuk ke dalam satu room ya, room yang kita desain, karena gini konsepnya. Kita ini kenapa saya bilang bahwa connected to people. Jadi manusia ini kan makhluk ekologis sebetulnya. Jadi ketika dia ketemu Hmm. dengan ekosistemnya yang alami atau yang didesain menyerupai alami, dia akan ter apa namanya ter ke refresh gitu Om. Gitu kan? Ya, Nah, itu karena memang naruli kita sebagai Homo sapien itu ya di ekosistem alamiah itu. Cuman karena mengalami fragmentasi ruang macam-macam kan, nah kita ya menyesuaikan dengan itu. Padahal kalau misalnya kita ini artinya saya mencoba bahwa yang namanya healing forest itu adalah connecting people, connecting human to the nature. Nah, connecting intinya kuncinya di situ. Jadi nggak neko-neko, bukan misalnya wah ini kita harus misalnya kayak terapi enggak. Kita menciptakan sebuah kondisi environment, entah itu misalnya outdoor atau misalnya indoor Om. Nah itu. Nah ini Om yang nanti coba kita bikin ini Om Bahlun, bisa. Imaginer Project. Nanti saya coba apa namanya tawarkan. Ada nggak bila karena kelihatannya ini tadi saya dibilang apakah ini bisa untuk apa namanya operator-operator wisata alam nggak, perusahaan-perusahaan gitu. Saya bilang bisa, karena saya lihat di Amerika itu 2 jam itu $25.
Nah ini Iya, yang kayak gini itu sekali masuk kan. Cuman mereka kan gitu. belum Jadi artinya yang belum belum transportnya ya. iya, jadi artinya enggak di alamnya Om, di alamnya. Kebetulan kan saya member di International Forest Bathing nih tentang masalah ginian. Ini yang sekarang lagi dikembangin tuh Om Eko. Masalah healing Mantap, forest virtual ini. mantap, Kebetulan mantap. saya member di situ kan. Saya bilang ya ceritanya dari cerita COVID kan. Cuma dilihat-lihat ini gambarnya ya nggak lebih bagus dari gambar Indonesia sebetulnya, gitu kan? Iya, artinya. Cuman mereka kan ya artinya gini Om. Tadi kan Om Eko sudah menyampaikan dengan masalah virtual tour-nya ya. Nah ini virtual tour-nya, kalau virtual tour kan nggak ada semacam modify room ya, modifikasi ruangan. Nggak Jadi ada. orang nggak ada kan. Nah kalau yang healing ini kita buat misalnya kayak AC itu nggak boleh kedinginan. Oh ya orang sesuai suhu orang itu di 2223 224 itu kan. Jadi atur suhunya, kemudian kebisingannya nih Om Bahrun kan tahu material untuk kedap suara Om macam-macam kayak gitu kan. Nah nanti kita isi tuh virtualnya gitu kan, virtual fotonya. Jadi orang tinggal milih tuh kayak di karaoke kan. Milih yang mana nih? Hutan di Nusa Tenggara, keluarin dengan dirang. Oh, cakep nih. Ya di itu, Om. Bener. Itunya. Bener tuh saya. Ya memang kan, Artinya, selama ini kan yang dijual adalah hal-hal yang bersifat fiction nih, Prof. Contohnya aja apa? Studio 3 dimensi, film bioskop 3 dimensi, 4 dimensi itu cenderung ke arah sesuatu yang sensasi tapi sensasi yang buatan. Nah ini kan iya, sekarang back to nature sebetulnya sensasi iya, kembali ke iya. alam. Tinggal kita kan misalnya Sama kan aja ya. gini, kalau saya sih udah pikiran saya gini Om Bahrun, ini buangan ini bisa di knockdown, bisa Ya, dipindah-pindah Om, tuh kan? ya Knockdown, modular aja ya. masukin set, nanti kita pasok nih filmnya nih Om, iya kan? Kalau nggak bisa online gitu loh, cakep tuh, kayak gambar tadi tuh, yang di Iya. tadi kan itu terapis khusus ya. Jadi saya sudah mencoba ke beberapa mahasiswa saya. Jadi kalau misalnya yang gambar-gambar ini Om, yang tadi ya, yang saya coba gimana dulu? Bentar. Itu kalau video yang tadi di hutan tuh suruh Om Deka jalan sebentar dapat itu. Iya Om ya. Ini Om yang tadi Om. Nah Om ya, kelihatan nggak Om Kelihatan, Belum, Prof. belum. videonya kan? Belum di-play Ah, tapi, Prof. hah? Belum play, Prof. Belum play? Belum play, di play dulu. Playernya nggak kelihatan, Prof. Apa? Jadi kalau bahasa jeleknya gini Om Deka kan kayak rumah hantu tuh jual laku tuh. Iya. Menjual Nah, ketakutan. ini Kalau Om. sekarang menjual kenyamanan. Nah Om nih kan. Nah, tinggal atur misalnya di ruangan kita itu berapa desibel Om. Iya. Ini kan kita bilangnya apa namanya simulasi untuk meruang, Prof. Jadi kalau kita jalan di koridor, kiri kanannya suasana begini, ada atmosfernya, ambiennya diatur, Iya. terus Ah. sekalian lantainya dibuang, diganti batu-batu koral Nah atau ini sedikit Om, lumut. nih kan, Nyambung. nih kan kayak gini. Tuh, tinggal ngatur misalnya ruangan kan. Karena kan prinsipnya sama seperti Prof bilang, Homo sapiensnya manusia itu sebetulnya pengen disentuh. Nah, nyentuhnya ini pakai suara atau pakai sentuhan fisik atau penglihatan, penciuman, pendengaran. Kalau kena semuanya udah dia pindah lah rasanya dia. Tuh. Nah ini Om, nih. Ya. Nah ini Om, nanti kalau ini jangan dilepas dulu ke orang Om. Kita bikin dokumen, Hmm. bikin desainnya. Saya nanti patenin bareng-bareng Om. Karena ini yang jadi duit Ya, ini. ya. Ah, Banyak nih. Ini kan hutan lumut ini. Kita punya banyak yang orang nggak punya. bukan konsep yang virtual healing forestnya itu Om. Ya, Itu iya harus kan, kan itu orang belum punya Om. Jadi betul dari betul sisi Prof. itunya ini kita diinian dulu, di apa namanya? Diusulkan dulu tuh. Jadi hak cipta atau hak Hmm. paten Om. Bukan? Ya, Nah, kan cakep ya. ya Om. Saya pernah ngitung tuh orang kalau lihat yang kayak gini Om,
mulai 10 menit tuh, 10 menit pertama dia mau kerasa sensasinya Om. Tuh kan? Nah ini kan tinggal apakah nanti dari drone tadi atau misalnya yang 360 Om gitu kan? Gitu. Bisa. Ini bikin ini pakai micro drone, waduh bagus banget ya. Makanya dong. Oh, Pakai kuat 3 serius ya? inci ya. Iya, ini kan Iya. 4K nih kameranya kayaknya nih. Saya juga dapat dari YouTube 4K nih, Hmm, ya kan? iya. Oh, Om, kan? Nah, Siap, kayak air. siap, Nah, siap, Prof. Lanjut nanti kita. siap ya. Nah, ini saya lagi bikin Oke. presentasi soalnya. Ya, jadi Om Silakan. Om Om Nah, Deka kebayang kan itu apa namanya aplikasinya. Apa sih si Ya. Om Deka nantang terus di Facebook ada Healing Forest, saya tunjukin aja bener deh. Udah dapat bocoran nih belum presentasi, Bro. Eh, Iya itu enggak ya karena presentasi nanti kan dihadirin oleh dirjen-dirjen dan kepala Taman Nasional, UPT, DKSA se-Indonesia itu sama yang luar gitu. Jadi ya memang kita mau nunjukin aja nanti bahwa kita sudah akan mainkan ke sana gitu kan. Karena tadi ada pertanyaan ke ya, saya dari panitianya, ini gimana? Saya bilang kan kita kan bisa maksain harus misalnya suhunya di bawah itu gitu kan. Nah alternatifnya itu, hmm, jadi dia mensupporting gambar-gambar yang indah tuh kan, yang bagus. Apakah ini dengan metode 4K atau misalnya yang 360? Makanya ini Om harus dicari. Kalau menurut saya sih ini memang jadi tidak single kamera akhirnya, gitu kan? Ada yang misalnya pakai 4K, ada yang pakai 360 ya. Nanti terlihat gimana ininya gitu. Cuman yang mudah-mudahan aja nanti konsep kita ini nyaut sih sebetulnya karena selama ini kan kawasan konservasi dianggap sebagai cost center, pusat apa namanya biaya gitu ya. Nah ini kan kalau kita bisa menggali keindahan-keindahan alam itu menjadi profit center akhirnya. Jadi saya ke arahnya ke situ Om. Nah karena ini kita sama-sama ada di community, ya, kita kan mainkan apa yang bisa dilakukan di situ gitu kan. Jadi konsepnya jangan lagi virtual tour, virtual tour Om. Jadi virtual healing forest. Nanti saya hari Selasa akan bongkar itu Om. Selain daripada Mantap. natural forest gitu. Ya. Jadi, siap, siap. Om ayo Deka Om, tanggung ayo. jawab aja. Ya. Ayo Om, lanjut. Lanjut. Silakan lanjut Om Deka. Terus Siap, dilanjut materinya, presentasinya. siap. Jadi yang disampaikan Prof. Hikmat ini sebenarnya kalau kalau dari segi teknis saya ya sebagian besar kebayang lah. Kalau boleh saya tunjukkan, Prof, alat-alat ya mulai dari alat ya, Prof ya. Kalau misalnya ada yang nanya, Prof. Hikmat nanti mau pakai alat apa virtual hearing forest-nya? Ini yang saya bilang Oculus. Ini produknya ini sebenarnya punyanya Facebook. Ini punyanya Facebook. Dia ada controller untuk tangan. Controller untuk tangan. Dia all in one. All in one itu maksudnya dan stand alone. Dia sudah ada mesinnya di sini, dia sudah ada layarnya di sini, wirelessnya di sini, udah ada soundnya di sini. Jadi orang pakai ini, itu tinggal cas pakai gitu aja. Tinggal connect WiFi, jadi dia bisa browsing kemana-mana, lihat virtual tour yang ada di website apa itu tinggal bikin di situ. Kalau misalnya mau ada game, dan ini saya pernah punya sebentar, Prof. Jadi di situ ada developer ya semacam virtual tour antar negara lah. Dia nyediain. Kalau misalnya mau main ke Paris, virtual tournya udah disediain, udah ada musik di sana. Jadi kita bisa seolah-olah berada di sana. Apalagi kalau kalau hutan kayak tadi itu, hutan kayak gini misalnya ya. Jadi Ya, kalau ya, ya. kalau saya kebayangnya, Prof, sebenarnya ini bisa dikombin. Video flat yang 2 dimensi tadi itu, ini bisa kita masukkan di sini. Misalnya ini ada foto, ini kan kelihatan nih, ada orang lagi camping. Ini kita bisa Ya, ya. kasih hotspot di sini nih.
Kalau diklik, klik, di sini bisa ngeplay video di depan layar ini, ngeplay video yang tadi. Putar lagi, dia mau ngelihat lumut nih di sebelah sini, klik di sini, keluar lagi, ngeplay lagi video dimensi. Kalau misalnya di atas ini kita kasih hotspot, klik video drone jalan. Jadi kalau saya pribadi memposisikan foto 360 ini jadi kulit. Jadi Ya, ya, ya. video-video yang tadi yang detail-detail tadi, yang B-roll tadi, yang bagus-bagus tadi, itu bisa masuk include ke dalam sini. Musik semuanya itu bisa masuk ke dalam sini. Kalau ini contoh virtual reality. Jadi ini semuanya hasil 3D, hasil olah 3D. Dan ini effortnya lebih banyak sebenarnya karena ada developernya, terus ada 3D artisnya. Jadi kalau mau bikin hutan agak banyak pasti cost-nya karena kita harus menggambar keseluruhan hutan. Kalau virtual reality. Tapi kalau virtual tour kita cukup ke sana, nge-capture foto, nge-capture video, itu cost-nya lebih murah daripada kita harus menggambar hutannya. Jadi sebetulnya idenya sederhananya gini Om Deka, apa yang disajikan Prof. Hikmat itu kan sebetulnya yang idealnya kita yang datang ke sana, ke tempat yang kita anggap cocok untuk healing. Tapi kan nggak semua orang punya kemampuan atau kesempatan. Betul. Nah ini kesempatannya kita perbesar. Gimana caranya? Hutannya yang dibawa ke sini. Mantap. Gitu. Jadi kita simulasikan bahwa suasana hutan baik dari rasa, indera panca indera kita semua sudah ditempel dengan itu. Jadi kita merasa sudah di tempat yang kita inginkan dengan tidak sulit. Itu yang dimaksud. Karena kalau VR ini saya lihatnya apa ya? Terlalu nggak jarang sekali untuk bisa real. Kalau mau real setengah mati memang buatnya. Kalau ini virtual tour pakai video, Prof. Ini kalau saya kebayangnya kayak yang tadi yang online shop tadi. Jadi dia yang pakai headset Oculus misalnya, kita bisa minta seseorang nemenin di sini dan menceritakan ini lagi di mana, di depan ada apa. Nah, dia tinggal nengok-nengok. Bapak di sebelah kanan ada ini, dia nengok ke kanan. Sebelah kiri ada ini, nengok ke kiri. Kalau butuh berhenti, kita berhentiin. Ini video 360 lumayan nih. Dia bisa dapat semua suasananya. Siap. Balik lagi ada media. Pertanyaan tuh tadi. Yang mana? Kalian ada pertanyaan tuh dari Om Mahdi. Gimana itu? Mana Om Mahdi? Silakan Om Mahdi. Om Mahdi. Ya, ya. Ya, langsung Om, mau tanya nih. Siap. Gimana sih? Ada tips nggak sih ketika buat video 360 ataupun virtual tour dalam kondisi keadaan cahaya yang minim? Contohnya ya di gua. Nah, gimana caranya biar cahayanya rata semua gitu loh? Ada tips nggak? Makasih. Nah, ini Ini orang gua keluar nih. Pertanyaan yang susah nih. Sebentar ya Om. Kalau video, nggak ada cara lain selain nambah lighting Om. Tapi efeknya kalau video 360 kita tambah lighting, pasti bocor kemana-mana. Karena lightingnya kalau kita taruh di belakang kita, di belakang presenter atau di belakang kamera, begitu kamera diputar ke belakang, dia bakal kelihatan. Ada triknya itu, si kamera action cam 360 itu kita taruh di tripod. Nah, di tripod itu kita taruh yang ada di bawahnya itu kita kasih LED, kita bulat-bulat gitu. Apa ya bulat-bulat itu? Kita lilit di bawahnya tripod. Jadi dari bawah tripod itu memancar ke segala penjuru. Cuman itu memang ya nggak banyak membantu juga. Lightingnya indirect, jangan kalau direct pasti ada shadowing atau ada ini terlalu kelihatan. Bukan cuma shadow Om, lightingnya pasti kelihatan, bocor akhirnya. Iya pasti kelihatan kan ambience-nya beda. Sulit memang buat cahaya. Kalau video ya, tapi kalau misalnya foto, kita sebenarnya bisa akalin Om. Iya. Sebentar ya. Satu-satu tapi setengah mati juga. Foto. Pantai Karang.
ini motonya jam 10 malam, Om. Foto satu-satunya cara ya pakai mirrorless atau DSLR. Jadi kita bisa long exposure, ngambil speed di 20 detik sampai 40 detik. Ini malam nih. Tapi nyambungnya setengah mati, terlihat aja. Memang gawe ini kalau orang Perancis ngomongnya. ini long exposure karena memang di sebelah sini gelap sekali, dan sebelah sini terang. Bahkan langitnya kelihatannya kayak gini nih. Karena kita ngambilnya sampai 20 detik, nih lihat awannya nih sudah jalan kemana-mana nih. Burung dah jalan nih ya. Ada pesawat jalan. Ada pesawat jalan. Distorsinya. Cuman alhamdulillah beres. Alhamdulillah beres. Dan kalau kita ini waktu dibuat tujuannya apa nih, Om? Targetnya apa? Targetnya harus punya foto yang buat malam hari, Om. Oh, okay. Memang ngasah kemampuan ngedit terutama karena nyambunginnya kalau malam gini kan agak susah. Iya. Terutama kalau misalnya malam ya objeknya kita harus cari, kalau gua aman ya, tapi kalau misalnya ada orang jalan ataupun yang lain dia pasti ghosting semua. Jadi objeknya harus still, Ya. Harus diem. Kalau ada pergerakan susah. Karena ombak juga hilang semua kan, ini halus semua di 20 detik. Jadi solusinya kalau saya di gua ya video seadanya, atau misalnya kalau mau video ya video flat video 2 dimensi, kita kasih lighting yang bagus, itu pasti kelihatan. Tapi dia dimasukkan ke dalam foto 360 yang kita ambil pakai kamera profesional. Jadi di sini nih, ini kita mau tahu ini apa sih, ini orang tidur atau apa. Ini kita ambil videonya nanti. Ini untung orangnya tidur, jadi masih kelihatan. Jadi kita taruh hotspot di sini, diklik, klik, nampil ya. Di full screen ada video yang jalan, memperlihatkan aktivitas yang ada di sini. Kalau kita klik di sebelah sini, misalnya ini ada keramaian apa, kapalnya jalan, ada nampil video lagi. Kalau saya paling optimal kayak gitu sebetulnya. Kita ambil foto, kemudian kita embed video masuk ke dalamnya. Gitu, Om. Oke, makasih. Masih ada lagi nih. Bentar. Yang tadi kan otomatis kalau pakai video nggak bisa ya, bisa dikatakan nggak bisa. Agak susah. Karena susah. Nah, kan dari Om Dika kan ngasih alternatif pakai long exposure. Terus, betul. Nah yang masih penggabungannya itu pakai software apa? Kalau bisa nanti di-share ya, Om. Nah, terus bedanya sama fotogrametri itu apa? Soalnya sama-sama kita mainnya di titik poin gitu. Kalau di fotogrametri itu kan kemarin saya nyoba, cuman overlapnya kurang banyak, makanya hasilnya agak ngaco. Terus, nah ini cara overlappingnya gimana? Kalau pakai mirrorless itu. Makasih. Siap, Om, siap. Wah, ini pertanyaan advance nih, butuh saya sendiri. Yang pertama, bedanya sama fotogrametri ya, Om. Kalau fotogrametri itu akhirnya kan dirender dalam bentuk apa ya, 3D model ya. Tapi kalau ini foto, benar-benar foto. Foto yang kita jahit lah istilahnya. Foto yang kita jahit. Jadi ini bukan 3D model, dia bukan produknya Agisoft yang dia dirender kemudian nanti muncul ruangnya. Ini bakal bulat kayak gini, spherical aja. Tapi kalau misalnya fotogrametri, kalau misalnya si guanya itu memanjang lorong, dia pasti terbentuk lorongnya. Kemudian di atasnya misalnya menyempit. Tapi kalau ini benar-benar bulat-bulat ke atas, bulat ke bawah. Karena ini hanya berupa foto spherical 360 derajat ke semua penjuru. Nah, kalau keaturan mainnya, apa ya websitenya? Pertama kalau stitching, saya menyarankan main ke Florian Knott. Main ke sini lah. Ini semua dibahas sama dia. Dari
A to Z. Nih. Karena ini playlist, dia bakal banyak banget. Mana nih? Nah, nih 1, 2, 3, 4, 5. Om lihat sampai 18 lah. Ya anggaplah ini kelas basic yang sudah ada tutorialnya satu per satu. Nanti dipraktekin pasti bisa nanti. Dia ngajarin kita dari awal, moto, stitching, optimasi, dan lain-lain. Terus tadi apa lagi Om pertanyaannya Om? Di copy aja Om, linknya di copy, taruh di chat aja, jadi kawan-kawan gampang nyarinya. Siap. Jadi ini Florian Kron ngajarin kita cara bikin foto 360 pakai kamera DSLR atau mirrorless. Semuanya dari A to Z ada semua di situ. Sudah jelas Om perbedaannya yang tadi fotogrametri dengan foto 360? Karena saya basicnya fotogrametri juga nggak terlalu menguasai sih. Cuman setahu saya fotogrametri itu bentuknya bakal 3D mengikuti kalau misalnya kayak di DP-nya Om ini goanya menyempit, dia pasti nanti di dalamnya menyempit kayak gini. Tapi kalau misalnya 360, dia bakal membentuk ruang seperti bola di dalamnya. Nggak ada sempit, menyempit. Bentar Om, belum keluar. Video presentasinya belum keluar Om. Oh ya. Nah ini baru. Jadi bentuknya memang ya bulat gini. Walaupun di sini misalnya saya motonya di dalam gua, dia nggak bakal kebentuk bentukan yang menyempit di atasnya ataupun apa. Ya semuanya bakal dipaksa membentuk bola spherical. Contohnya apa ya? Nah kayak gini. Ini walaupun atasnya sempit ataupun misalnya berbentuk ini kan nggak keluar nih teksturnya, batu-batuannya nggak ada yang nonjol. Semuanya flat. Dan ini memang tempatnya agak gelap karena kita ngambilnya jam 6 pagi sebelum turis pada datang. Kalau pakai action cam agak susah pakai action cam yang medium, jadi harus beli yang high. Tapi kalau pakai kamera mirrorless, kita bisa akalin kayak gini nih. Aturan dasarnya pemilihan lensa ini saya belum nyiapin soalnya. Pertama kalau di lensa APS-C, maaf di kamera APS-C, jadi aturan dasarnya kalau moto manual pakai DSLR atau mirrorless disarankan pakai fish A karena dia overlapnya lebih atau sudutnya lebih cakupannya lebih luas. Nikkor 10,5 ini kita bisa pakai di full frame. Kalau saya pakainya yang Canon 815. Jadi ini bisa dipakai di APS-C maupun di full frame. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita pakai APS-C minimal di 8. Kita harus pakai lensa fish A 8 mili. Kalau misalnya kita mau ngambil 4 jepretan ataupun 6 jepretan. Maksudnya 4 jepretan itu berarti karena kita posisikan kameranya itu disarankan seperti ini, portrait. Maksudnya 4, berarti kita ambil ke arah depan satu, sisi kanan, sisi kiri, atau utara, selatan, timur, barat lah.
Itu kalau misalnya saya pakai di 12, ini lensanya sama nih, 8-15 sama dengan yang saya punya. Kalau kita pakai di 12 mili kayak gini, kita cukup mengambil 4 jepretan saja. Tapi kalau misalnya kita naikkan ke 15, kita membutuhkan 4 sisi kanan, kiri, depan, belakang, kemudian atas dan bawah kita butuh ambil lagi. Jadi total 6. Tapi efek sampingnya, kalau di 15 mili ini kita dapat resolusi yang lebih besar, sekitar 21, 22 ribu pixel. Kalau kita ambil di 12, kita dapatnya sekitar 18 atau 19 ribu pixel. Kalau kita ambil di 8, pasti turun lagi. Tergantung kita mau kualitasnya sebesar apa. Kalau 8 mungkin di 14, 12, 13, 14 ribu pixel itulah. Dan Facebook dia sudah bisa mengakomodasi sampai 12 ribu pixel. Makanya kalau misalnya kita lihat yang Skycraper ini, kalau saya full screen, ini nunggu loading ini kan masih ngeblur nih. Masih ngeblur. Oh, sudah mentok ya. Ini saya turunkan ke 12.000 kalau nggak salah. Jadi kalau file aslinya ya besarnya lumayan. Cuman kalau dibuang ke Facebook kasihan yang lihat nanti ngeloadnya lama. Karena dia harus download banyak. Semakin tinggi resolusi pixelnya, semakin jelas di sininya. Oke, barangkali ada lainnya mau bertanya, silakan, kita sambil berkomunikasi interaksi aja. Ada yang pengen tahu atau ada yang pengen mencoba? Tanya lagi boleh, Om? Boleh, silakan. Banyak ini soalnya seru ya. 360. Tadi kan kalau berarti yang dijelasin terakhir itu mainin sudut lensanya, FOV-nya ya, Om. Betul. Berarti tergantung 360 dibagi sudut FOV-nya punya lensa kita, rumusnya itu kan 360 dibagi sudut lensa punya kita. Betul, Om. Ketemu berapa kali ininya, tapi harus presisinya, belum termasuk overlap-nya kan. Nah, kalau itu udah ketemu untuk rumusnya, overlapping-nya ya. Terus berarti itu nanti tripodnya harus yang pakai trackball dong. Maksudnya, Om? Tripodnya, headnya itu loh. Yang bola itu loh. Kalau yang biasa harus ada ininya juga kan, sudutnya kan. Kalau terus kalau yang 3, nah ini kan model kayak gitu. Nah, bisa nggak sih dibuat sayatan? Jadi memanjang sayatan 2,5 dimensi lah nanti jadinya, bukan 3 dimensi. Maksudnya sayatan gimana, Om? Jadinya 180 derajat saja gitu maksudnya? Iya, pandangan ke depan aja itu. Tampak samping aja, misalnya mau membuat tampak samping tapi secara memanjang gitu loh. Oh, atas bawah nggak usah, atas bawah nggak usah gitu maksudnya? Nggak usah, jadi cuman butuhnya buat foto tampak samping memanjangnya gitu. Oh iya, sebentar. Saya kayaknya tadi siang sempat dapat virtual tour ITB kalau nggak salah. Ini sekelas ITB, sayang sekali ini. Ini kan maksudnya tampak samping saja. Dia kalau tak drag ke atas ke bawah nggak bisa nih. Dia hanya gini aja. Sebenarnya ruangan saya itu. Prof suruh benerin, Prof, masa virtual tournya ITB kayak gini, Prof? Oh, siapa yang bikin ya? Nah, komunikasi kali. Sebenarnya kalau misalnya hanya mau bikin panorama yang kayak gini, aplikasi di HP itu banyak, Om.
Iya. Tinggal kita foto muter aja. Karena ini relatif nggak butuh distorsi, tidak terlalu memperhitungkan distorsinya. Yang bikin distorsi itu kan bawah sama atas tuh. Karena kita butuh membuat dia menyempit supaya membentuk bola. Ya, Tapi kalau spherical yang ini sulit. spherical itu yang atas, yang bawah itu yang sulit. Makanya kita butuh sampai ada mirrorless, sampai ada butuh no parallax point lah, yang lain-lain. Tapi kalau kita hanya butuh flat image memanjang kayak gini, sepertinya kalau nggak salah ya, ada aplikasi di HP yang bisa bikin kayak gini nih. Nggak usah ribet-ribet. Ya, ini mungkin cuma kelasnya panoramik aja ini, bukan ini. Ya. Cuman kalau balik lagi Om masih pengen bikin yang 360, sebenarnya paling gampang ya harus ada panoramic head-nya Om. Jadi kita muternya itu, kita tetap jaga yang tadi no parallax point, biar dia nggak kayak gini. Kalau hanya kita taruh di tripod terus kita putar, yang terjadi kayak gini Om. Karena apa ya, plan sensor di lensanya itu keputar. Nggak diem. Tapi kalau kita taruh kayak gini, ini titik tengah, misalnya ini lensa ya, kan bulat gini sih, bulat, terus kita ambil titik tengahnya. Setelah dapat titik tengahnya, kita masukkan ke dalam, jadi seakan-akan ada garis di dalam sini. Dan kita paksa yang tengah ini, dia nggak muter sama sekali. Jadi badannya kamera ini muter, tapi titik tengah fokusnya ini diem. Ya, vokalnya tetap di situ. Betul. Jadi nggak bakal kayak gini. Itulah kenapa dibutuhkan panoramic head kayak gini nih. Cuman, kalau misalnya panoramic head itu kan memang rata-rata 2 sampai 8 juta adalah variabel. Ada Buat ya Om, di kalau panoramic head. Seru itu. enggak Om, saya nggak bisa. Bisa itu. Nggak bisa Om. Saya pakai ini aja Om. Sebagai seorang yang awam, otomatis trial and error tuh pasti Om. Mau nggak mau buat dulu, baru nanti kalau udah emang prospek baru beli. Karena saya sudah punya panoramic head Om, jadi sudah santai. kalau saya sedang saya latih ini Om, pakai dari Telopod. Besok lah tak cariin 3G ininya, modelnya. Kita coba trial buatnya. Ini yang paling gampang nih. Ini yang paling gampang. Pasti jadi, ada itu ininya, blueprintnya. Pasti Om. Kalau misalnya mau yang murmer, kita sudah punya lensa fisheye, kita bisa pakai nih Telopod nih. Sistemnya sebenarnya kita hanya pakai pemberat dan menjaga biar titik fokusnya ini diem. Jadi kitanya yang muter, kameranya diam. Kita taruh sesuatu di bawah buat nandain. Dan ini saya bikinnya pakai Telopod. Makanya di sini kalau misalnya teman-teman lihat, saya naruh uang logam 500 nih. Ini yang tak pakai tanda. Dan ini di atasnya ada bandul. Dan ini simple. Kita cuma bawa kamera, bawa tali kayak itu tadi, ada gantungannya bandul, selesai. Kita nggak butuh tripod, nggak butuh bawa panoramic head, terutama kalau misalnya kerjaan-kerjaan yang di tempat-tempat yang nggak boleh bawa tripod, kayak di museum kadang-kadang ada yang melarang bawa tripod kan, takutnya dikomersilkan fotonya atau gimana. Kita cuma handheld, bawa kamera sama bawa ini udah beres, udah bisa jadi panoramic. Cuman kekurangannya dia nggak bisa long exposure, long shutter nggak bisa. Shutternya harus dijaga di sekitar di 150 sampai 200 biar kalau tangan saya kurang dari itu getar soalnya. Kalau Om bisa di angka 50, wah itu mantap, tangannya lengannya beton. Gitu Om. Oke, makasih. Mungkin nanti PPT ini sama cara stitchingnya dibagikan, tak tunggu ya Om. Ditunggu di grup. Stitchingnya sudah Ya Om. nanti di PPT-nya aja nanti. Udah malam nih soalnya. Ditunggu Siap. Beneran ini. PPT Siap. sama cara stitching. Oke, makasih. Siap Om.
Ini sebenarnya tinggal praktek, cuman waktunya sudah malam. Gimana, Om Baron, dilanjut atau Besok saya lah, share besok. ini aja? Gimana, Prof? Dijadwalin besok aja Om, prakteknya Om. Boleh, Ya, boleh. biar Silahkan. nyantai ya Om Baron ya. Betul, Om. Kita buat Siap. tesis khusus buat nanti praktek besok yang hadir. Nah, ya. Yang penting sekarang racunnya dulu udah masuk. Udah ketelan nih, Prof. Tinggal bereaksi besok. Iya, itu. Siap. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Om Baron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak Om. Ya, Om Om nih. Hikmat. Bentar nih, saya minta koreksi nih buat presentasi hari Selasa. Logis nggak Om ini Om? Nah nih, kelihatan Om. Kelihatan, Prof. Wah, virtual forest tour. Virtual healing forest kan ikutan. Ini pakai kamera, foto, video, olah, coding, masuk ke sini gitu. Logis nggak Om? Atau gimana Om? Ada tambahan nggak? Ada, sebenarnya gini, Prof. Bener sih, kalau misalnya mau dibawa online tuh benar. Cuman ada beberapa tempat yang nggak bisa online. Makanya sebenarnya kita gitu. virtual tuh bisa kita save offline. Oh, jadi dua aja ya? Jadi offline sama online ya? Betul. Oh, tadi yang ini aja Om ya? Yang ini tambahin lagi yang offline ya sini ya? Ya di bawahnya ditambahin lagi offline. Bisa kok offline. Jadi nggak ribet harus download ulang untuk ngeload foto. Tadinya kalau misalnya offline tuh dari sini langsung ke sini. Oh bisa Prof. Ya kan? Dari sini saja. Ya. Ya logikanya udah bisa terima kayak gini. Bisa, Prof. Bahkan untuk Kayak online perkenalan juga bisa, Prof. Enggak, ini mah ya. Online bisa, asal infrastrukturnya bisa tersedia aja, Prof. Masalahnya kan di situ kalau yang online. Ini ceritanya kan ini nanti saya bilang, saya lagi dengan tim lagi ngembangin ini gitu. Ya. Nanti kalau disuruh presentasi lagi yang serius kan Fahrum lah sama Om Eko yang nanti muncul. Iya kan? Ini orang belum kepikiran Om tentang virtual hearing forest. Ya kan kayak misalnya gini nih, ini kan kita desain suhu macam-macam kan. Nah virtualnya ini ngambil dari sini Om, gitu kan? Om, makasih Om. Nanti saya korek ini lagi, nambahin lagi. Makasih Om. Masukannya. Oke, terima kasih Prof. Sekali lagi terima kasih atas masukan atau ilmu yang disampaikan Om Deka. Ini sekali lagi adalah sedikit menggugah kesadaran kita tentang apa yang bisa kita pakai dari sebuah kecerdasan spasial. Kita tunggu selanjutnya ya. Besok kita akan teruskan bagaimana hal yang tadi disampaikan Om Deka akan kita praktekkan. Jadi siap-siap kawan-kawan menyiapkan diri atau mungkin punya bahan yang mau dipakai. Prinsipnya semuanya harus bisa. Masalah nanti itu akan mahir adalah masalah kedalaman saja ya. Terima kasih banyak untuk malam ini kebersamaan kita. Terima kasih banyak Prof, Om Zul, dan kawan-kawan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Om. Yuk.